Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan kita bisa lihat di sini dalam 24 jam terakhir terjadi rally sebesar 1,1% dengan total market cap mencapai di 2,79 triliun US dollars. Nah, untuk hari ini Bitcoin dominance terjadi peningkatan sebesar 0,31%. Nah, untungnya peningkatan Bitcoin dominance ini di waktu saat market rally. Ya, nah kalau itu terjadi biasanya ya nggak ada masalah gitu. Yang kerasa bikin mual tuh kalau BTCD meningkat tapi BTC koreksi ya. Nah, tiba-tiba kita hari Minggu kemarin ya, padahal weekend, Bitcoin rally sebesar 2,7%. Ini jarang terjadi lah. Biasa kalau pergerakan yang cukup besar itu ya terjadi di weekdays. Kenapa? Karena TradFi ya, traditional finance itu libur Sabtu Minggu ya. Nah, makanya itu sekali lagi juga pembuktian bahwa cryptocurrency market itu biasanya akan sangat terpengaruh dengan traditional finance begitu. Dan kalau kita ngomongin macroeconomics pun biasanya Sabtu Minggu tidak akan ada data penting ya. Nah, makanya biasanya less volatility, less ya bisa dibilang less liquidity juga begitu ya. Tapi kemarin kita dapat surprise ya, quite pleasant to be perfectly honest ya. Karena dia berhasil mereclaim 20, 200 dan juga struktur 84.000 lebih 55 USD ya. Nah, pertanyaan besarnya sekarang apakah ini akan lanjut lagi ke atas dan membuat higher high ya, di daily minimal ya. Ada kemungkinan, bisa saja terjadi ya. Tetapi ya kita harus manage our expectation gitu. Karena ingat, yang kadang-kadang membuat kita kecewa, yang membuat kita FOMO adalah ekspektasi kita gitu ya. Nah, gue ngomongin apa? Lagi-lagi ngomongin di weekly ya. Kita sudah bahas berkali-kali sebelumnya saat terjadi weekly close di bawah dari BSB atau seringkali kita sebut sebagai BSB yang jebol ya. Ini jebol nih ya. Nah, dia seringkali membuat suatu lower high. Nah, lower high ini ya, kalau menurut gua seringkali menjadi suatu pancingan dari market untuk orang, wah udah nih hajar all in, udah bagus nih, udah bullish ya. Waktunya kita all in, sebentar lagi kita akan masuk ke higher high dan bahkan akan membuat new all time high begitu ya. Nah, itu mentalitas yang sama yang terjadi juga di sini ya. Saat jebol di Juli 2024. Waktu jebol di sini ini bahkan lebih ekstrim, ini lebih kejam ya. Langsung ya seminggu ke depannya ngepam 8,95%. Lalu tanggal 15 Juli dikasih pam lagi 12% ya. Nah, di sini semua orang-orang udah nih Bitcoin bakal new all time high lagi bentar lagi. Ini cuma fake out ya. Ini ya fake out aja ya, cuma fake out dari market supaya kita takut nih. Udah, sekarang kita masuk semua duitnya. Tapi gue udah bahas dari waktu itu, hati-hati. Statistiknya BSB jebol itu bisa membuat lower low, jadi lebih dalam lagi weeknya dibandingkan dengan minimal weekly close di sini. Wah, zaman itu gue dibully ya. Wah, bacot lu tau dari mana? Kita tuh udah mau halving ya. Kita tuh udah mau halving. Jangan banyak bacot lu nggak ngerti apa-apa. Taunya apa? Pup, turun. Begitu. Dan ini sekali lagi, ini bukan gua tebak-tebakan bakal lower low, enggak. Statistiknya overwhelmingly lebih banyak saat jebol, apa yang terjadi? Lower high. Ya, tapi lower high-nya berbagai macam bentuk. Begitu kayak di sini nggak terlalu kuat lower high-nya ya. Nah, lower high di sini lumayan, jebol langsung retest, jebol lagi ke bawah membuat lower low ya. Tapi apapun itu pattern yang kita bisa lihat dari masa ke masa, ini cycle kemarin ya 2021, kita tarik lagi ke sebelumnya nih. Jebol ya, lower high ya. Jebol lower high begitu. Nah, lower high ini punya ciri-ciri yang sama ya. Mereka membuat orang penuh harapan lagi. Wah, sama kayak di sini nih ya. Setiap kali udah mau bear ya, masuk ke bear market, lower high ini memberikan harapan bahwa wah tuh enggak, ini Bitcoin cuma ngasih kita fake out lagi kayak biasa fake out ya. Nah, padahal lower high gitu ya. Nah, jadi kalau gua udah bilang berkali-kali sebelumnya ya, Bang, bisa nggak bang? Nggak perlu lower high dulu, bisa nggak? Bisa, ada aja kemungkinannya. Tapi statistiknya cuma 2 kali di mana dia nggak pakai lower high. Nih, jebol, udah jebol, langsung recovery ya. Di sini juga pernah sekali lagi nih. Nah sini nih ya, jebol, langsung V-shape recovery, nggak perlu lower high. Tapi kita harus ingat di masa ini ada fundamental yang penting ya. Yang pertama di sini ada COVID. Lu bisa lihat sendiri balance sheet
Dan interest rate bahkan, lu bisa lihat dua-duanya langsung, ini sangat berkorelasi. Interest rate terjun payung, balance sheet naik. Lihat apa yang terjadi. Ini tepat di candle yang sama kan. Jebol and then V-shape. Nah jadi kalau kita mau berharap seperti di sini, kita butuh ada intervensi besar-besaran dari the Feds. Begitu. Jadi nggak realistik kalau kita berharap, akan percis sama seperti ini. Karena kondisinya berbeda. Kita nggak dalam masa-masa COVID. Begitu. Dan lu tahu sendiri di sini ya, di 2020 sini di Maret, itu tingkat pengangguran, GDP semua hancur merah merona. Makanya ya di starter lagi sama Bang Jerome karena mesinnya nge-stall. Begitu ya. Buat yang tahu mobil, kalau lu pakai mobil manual tuh, nah lu mungkin si koplingnya kurang, udah mati mesinnya. Nah, makanya harus di starter ulang. Begitu. Nah, kalau yang satunya lagi, ini karena hype dari ETF spot ya. Melemah. Lu lihat sendiri deh ya, kalau mau coba cari news-news di zaman ini, semua orang berteriak-teriak ETF spot ini bakal di-approve nih BlackRock ya, karena BlackRock yang ngajuin, udah pasti bla 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 bla. Jadi apa? Buying the rumor, and then waktu dia listingnya di sini nih, apa yang terjadi? Sell the news. Turun. Kalau lihat di sini ya, dia minus berapa? Dia ada yang sampai sehari minus 7%. Berarti ngedam BTC 7% sehari. Setelah apa? Setelah ETF spot dirilis. Begitu. Nah, kali ini kita nggak punya event-event seperti itu. Kita nggak punya COVID. Kita belum punya juga event mungkin seperti kayak ETF spot. Belum ada hype seperti itu. Nah, jadi ya lebih baik kita melihat apa? Ya kita melihat faktanya lebih sering terbentuk lower high. Begitu. Jadi ekspektasi yang terburuk, ya expect the worst. Tapi kalau sampai yang terjadi malah yang the best, wah asik kan berbinar-binar dibandingin kebalik. Begitu. Nah ini mentalitas yang harus kita punya semua. Mikirin dulu resiko, baru mikirin profit. Begitu. Nah di sini bukan cuma di Indo ya, rata-rata di market itu kebalik. Mikirnya potensi profit dulu. Begitu. Ya bukan mikirin resiko dulu. Nah kalau udah mikirin potensi profit dulu, ya udah ngitung dulu. Wah gua udah, kalau gua 20x, kalau gua 100x, gua kayanya seberapa. Nah lu dikasih 10x nggak puas. Nah itu yang ngebikin kenapa para degenerate ya, orang-orang yang pada main meme gila-gilaan itu pada hancur lagi. Kadang-kadang bukan karena mereka nggak profit, mereka profit kok, tapi terlalu ekspektasinya nggak kira-kira. Begitu. Makanya kenapa gua beberapa kali ngomong kan, ya, kita harus manage our expectation. Kalau nggak benar kita nggak manage our expectation ya, ujung-ujungnya apa? Kita jadi tidak tahu diri, tidak tahu untung gitu kasarnya ya. Kita nggak sadar bahwa kita tuh udah diberikan kesempatan profit besar. Udah besar sebenarnya, apalagi lu bandingin sama TradFi. Nah tapi kalau lu dimasukin terus otaknya dengan cara berpikir dukun yang lu dalam setengah tahun ya 6 bulan lu 20 juta jadi 2M. Ya kalau ngomong bisa nggak? Bisa, technically speaking, tapi lu harus hokinya gila banget. Dan kalau lu 20 juta jadi 2M, ya yang kayak bisa tiba-tiba 100x seperti itu dalam satu cycle, lu harus siap ke nol. Nah itu yang nggak dibahas sama para dukun. Ya, wah kalian bisa potensi untung 100x, 20 juta jadi 2M. Bener, bisa, gue setuju, ada yang bisa seperti itu. Tapi siap nggak resikonya kalau lu main yang seperti itu semua, kalau porto lu semua lu masukin ke yang begituan, harus siap ke nol. Itu. Nah itu yang nggak dikasih tahu. Kenapa nggak dikasih tahu? Conflict of interest. Siapa yang mau dibilangin ini bisa 100x tapi nol kalau nggak 100x? Nah nggak ada yang mau kan? Nah ya itu. Ya kalau gue nggak ada conflict of interest, orang gue nggak jualan kelas, ya udah aja gue ngomong faktanya. Oh ya lu mau silakan, tapi harus siap ke nol atau sampai minus gede. Dan terbukti kan? Ya terbukti. Orang-orang ngikutin dukun itu, ya yang ngikutin 20 juta jadi 2 miliar minus berapa sekarang? Minus parah kan? Orang apa namanya altcoins favorit dia aja yang dulu wah luar biasa sekali ya, semua suruh beli itu, yang nggak percaya sama dia goblok katanya kan, minus berapa sekarang? Gede minusnya bos, boro-boro jadi 20 juta jadi 2 mana nggak malah minus kan, that's the fact. Itu loh ya, jadi berhati-hatilah dengan orang yang cuma ngomongin potensi profit, bukan ngomongin resiko begitu ya. Oke, beres, takut kepanjangan juga. Untuk news ini datang dari Pakistan, ya cukup unik juga dari Pakistan. Dan gue juga baru tahu ternyata Pakistan punya crypto council, punya negara ya, gila juga nih Pakistan ya. Nah dia menyatakan bahwa atau lebih tepatnya CEO ya, kok lucunya CEO ya, nggak tahu lah ini punya negara atau bukan ya, soalnya dibilangnya Pakistan's
Crypto Council ya, dia menyatakan bahwa dia nge-propose untuk negara mereka ya si Pakistan ini untuk menggunakan run of energy untuk nge-fuel Bitcoin, atau lebih tepatnya bukan nge-fuel lah, untuk mining Bitcoin begitu. Jadi menggunakan excess energy. Nah, ini konsep yang menarik sekali ya. Ini cukup banyak yang melakukan juga, seperti misalkan gini ya. Kadang-kadang kan gini, kita ngerasa bahwa wah listrik itu kita nggak bisa, si energi listrik itu sendiri kita kurang bisa manfaatkan kalau misalkan sumber energinya itu di tempat yang terpencil gitu. Misalkan waduh ini di tebing mana yang kemungkinan besar nggak bisa dibikin kota di sana ya, bikin pabrik juga susah gitu misalkan untuk transport si barang yang buat produksinya. Nah tapi kebayang nggak kalau di tempat terpencil itu misalkan anginnya kuat nih, wah anginnya sangat kuat, jadi lu bisa membuat PLTU mungkin ya, Pak, pembangkit listrik tenaga udara gitu, atau tenaga angin, tenaga udara, sorry ya, tenaga angin gitu. Nah, tadinya di situ nggak guna listriknya, lu nggak bisa apa-apain, nah lu juga bisa pakai buat mining. Nah, gitu. Nah, jadi sebenarnya ini konsep yang sudah lumayan lama sih ya, dan ini diberlakukan juga di beberapa negara sebenarnya sebelumnya ya, di mana mereka menggunakan excess energy. Cuman biasanya excess energinya lebih ke green excess energy. Nah kalau Pakistan sih nggak tahu ya mereka green atau enggak. Tapi ini konsep yang menarik ya. Jadi mereka bisa monetisasi run of energy. Energi yang berlebih yang tadinya hilang aja. Begitu. Nah sekarang mereka bisa pakai si powernya itu, si listriknya itu untuk mining Bitcoin. Really cool. Ini konsep yang bagus dari negara yang ya kita tahu Pakistan bukan negara maju ya. Masih negara berkembang kayaknya ya Pakistan ya. Atau terbelakang ya? Kayaknya berkembang deh ya. Nah jadi ya mereka bisa menggunakan ini sebagai hal yang bagus begitu. Karena gini lah, kalau buat di Amerika dan lain-lain kan ini mungkin dananya masih kecil, tapi buat negara seperti Pakistan lumayan begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk newsnya. Next economic calendar untuk hari ini seperti pembahasan kemarin ya, kita sudah bahas dari hari Senin sampai hari Jumat semuanya ada data penting. Jadi ya siap-siap ya. Ingat minggu kemarin ada libur-libur, minggu-minggu ini nggak ada sama sekali. Jadi dia boleh dicatat lah tanggal berapa aja ya, dan jam berapa aja ya. Untuk hari ini tanggal 24 Maret dari US kita akan keluar dua data penting, yaitu S&P Global Manufacturing PMI dan juga S&P Global Services PMI. Ini akan keluar di jam 9 kurang 15 malam ya. Ya benar, 9 kurang 15 ya, atau 8.45. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam segini, pertimbangkan untuk tutup posisi ya, buat yang konservatif, buat yang agresif minimal pasang SL ya. Oke, next kita akan masuk ke kan nyaris lupa ya, DXY ya. Untuk DXY hari ini kita bisa lihat dia mulai ke reject ya, mulai ketahan oleh 104,155 ya. Ya harapannya sih kalau bisa ke reject beneran dan lanjut turun. Nah kalau ini melemah, si indeks dolar ini cenderung membuat kripto lebih gampang untuk naik. Begitu ya. Oke, next Bitcoin dominance. Nah untuk hari ini dia kembali rally lagi di atas dari MA20. Apakah ada perubahan di balance sheet? Oh enggak, masih sama ya. Balance sheetnya masih sama. Tapi Bitcoin Bulls mulai mencoba untuk take control lagi sepertinya ya. Dan kita lihat apakah dia akan mantul di MA20 atau enggak. Kalau mantul ada potensi bisa lanjut membuat higher high ya. Ya apapun itu kalau gue sih berharap ya ini kalau BTCD ya dominance bukan BTC USD ini meningkat, harapannya adalah dalam kondisi market rally. Kalau market ngedam ya. Nah, dan BTCD meningkat, udah kerasa sendiri ya, udah pernah cobain ya. Odds jadi pisang goreng gitu ya, luar biasa ya. Jadi semoga kalau sampai ini terjadi pantulan dan lanjut membuat higher high dalam kondisi market yang sedang rally instead of koreksi gitu ya. Oke. Itu kurang lebih untuk makronya. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita nggak dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit.
Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin langsung ke spot aja karena belum ada setup futures. So untuk posisi spot ada di EMA 200, EMA 20 dan di 84.000 lebih 55 USD ya. Nah, next untuk Ethereum. Untuk Ethereum ini lagi-lagi dalam posisi yang cukup aneh nih ya. Kita bisa lihat di sini dia retest dan daily close-nya masih sedikit di bawah dari EMA 20 pada tanggal 23 Maret kemarin ya. Nah, tapi karena EMA 20-nya trajektorinya memang sedang turun, nah jadi opennya di atas. Bang, jadi boleh nggak buka posisi short? Buat yang agresif aja, buat yang konservatif jangan. Ya, karena kalau seperti ini seringkali ya terjadi malah mantul begitu. Ya, so buat lo yang pengen buka posisi short, pastikan lo lebih agresif begitu ya. Buat yang konservatif, sekali lagi skip aja. Nah, untuk posisi shortnya, target TP-nya sih kalau bisa yang ini aja, jangan yang bawah ya. Yaitu di angka 1965,4 gitu. Karena ini resikonya terlalu tinggi. Lu double high risk, ya menurut gua kurang worth it lah begitu ya. Nah, untuk posisi spot ada di angka 1932,7 dan di angka 1849,9 ya. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, seperti biasa gua ada wejangan tipis-tipis lah ya. Nah, untuk para newbies, please jangan FOMO ya. Ini cuma rally 2,something% kok. Please jangan FOMO ya. Nah, kalau sampai lu FOMO, coba digali lagi. Kenapa lu menjadi FOMO? Apa penyebabnya? Kalau menurut gua, kemungkinan besar kalau lu rally seperti sekarang dan FOMO, berarti lu tidak DCA. Ya, karena kalau lu DCA kan dapat EMA 200, 20 dapat, struktur dapat, 44.000 juga dapat. Gitu kan sesuai yang kita bahas. Nah, jadi kalau sampai FOMO ya artinya kemungkinan besar tidak melakukan DCA. Begitu. Nah, this is the point of DCA. Kita itu seperti menyadari bahwa market itu bukan di genggaman kita. Begitu, ya. Jangan sampai kita berpikir bahwa udahlah, ini lower high pasti. Bang Toshi kan bahas kemarin tuh ya, potensi lower high. Udah, ngapain beli sekarang? Ini bakal turun kok ya, pasti. Oh, tidak ada yang pasti. Sesuai dengan pembahasan kita juga. Bisa aja kok kemungkinan V-shape seperti ini ya. V-shape recovery seperti di 2023 Agustus atau bahkan di 2020 gitu ya. Bisa-bisa aja. Tapi kecil kemungkinannya. Nah, masalahnya bagi lo yang tidak di CA, nggak usah ngomongin dia V-shape langsung naik ke pump. Enggak, segini aja kadang-kadang orang bisa FOMO. Aduh, gue nggak beli nih, kemarin malah rally lagi. Nah, itu. Jadi, sekali lagi, lebih baik DCA. Begitu. Dan pentingnya juga apa? Peluru jangan terlalu sedikit. Ya. Jadi, misalkan udah dana nih. Dana misalkan 1 juta bang, gue sisihin 1 juta sebulan. Ya, atau ya baik lagi bisa masih ya tergantung lu ya. 10 juta sebulan bang, 30 juta sebulan, boleh terserah ya. Tapi, lu langsung bagi. Ya, minimal 10 peluru, lebih bagus lagi lebih banyak ya, tapi minimal banget 10, karena kadang-kadang suka ada yang ngomong, bang kalau dibaginya terlalu banyak gak kerasa bang kalau kita beli ya.
Ya baik lagi kalau lu cuma misalkan duit 1 juta dibagi cuma 20 ya itu apa bedanya sama all in, beda tipis kalau kayak gitu caranya. Ya. Nah, jadi minimal bagi 10. Sekali lagi lebih banyak lebih bagus. Gitu. Karena kenapa? Jadi kita dapat harga rata-rata yang lebih banyak. Gitu di harga-harganya itu makin banyak. Begitu. Nah, dengan lebih banyak harga-harga itu maka rata-ratanya akan lebih bagus in general, ya in general ya. Jadi itu aja, itu reminder untuk para newbies ya. Dan ya itu baik lagi sebenarnya ngomongin ke ini sih, ngomongin lagi ke mindset yang tepat gitu ya. Gue udah bilang berkali-kali TA fundamental penting mana bang, mana yang harus dipelajari duluan. Kalau gue boleh balik ke masa gue awal, mindset begitu. Karena mindset itu yang ujungnya bikin lo profit gitu ya. TA fundamental tuh cuma alat bantu begitu, alat bantu. Mesin utamanya itu ya kalau di mobil lah gitu ya, misalkan mobil tuh yang paling penting itu adalah mesinnya gitu kan. Itu yang harus orang sadar, mindsetnya harus tepat. Karena nggak guna lu punya TA yang jago, fundamental yang jago ya, tapi mindsetnya pejudi. Ya udah, hancur lagi, gitu ya. So untuk para newbies, bekali mental lu, bekali mindset lu, punya ekspektasi yang tepat, harus kita bisa manage, begitu. Karena sekali lagi seperti yang gue sudah bilang tadi di depan ya, itu banyak loh orang udah profit di market, udah profit dan profitnya nggak main-main. Ada yang 10x, ada yang sampai udah 20x, ada yang gue pernah dengar dari 20x sampai ke minus. Nah itu kenapa? Ya artinya tidak puas-puas, ekspektasinya tidak masuk otak gitu loh. Nggak ada SOP yang jelas keluar dari marketnya seperti apa. Ya, atau pengen keluar marketnya nggak kira-kira pengen semuanya dipucuk. Tidak bisa sayangnya seperti itu. Ya. Nah jadi ya itulah ya untuk para newbies. Kalau mau ditanya PR terbesarnya apa? Mindset. Mindsetnya tepat, TA fundamental, nggak usah yang aneh-aneh. Ya kan di TCI dulu berapa kali dihina katanya, wah TCI mana bisa profit pakai TA kayak begitu ya, katanya TA anak SD ya. Ya tapi profit tuh yang pakai cara aneh-aneh ya, yang indikatornya berbayar, indikatornya begini begitu sampai kayak kayang begitu. Gua kenal ini apaan sih indikator sekarang gitu ya. Wah, pusing serabutan dan aduh lu mau lihatnya chart ini semuanya harus korelasi tertentu baru begini ya. Ujung-ujungnya malah nggak profit, malah minus begitu. Nah, jadi lagi-lagi ya bukan TA dan fundamental yang menjadi kunci. Itu membantu ya, tapi kuncinya bukan itu, kuncinya adalah mindset ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan berkembang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Apa yang tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.